Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Bab 21, Mengobati Bekas Pukulan. Silakan dinikmati Tuan. Ucap Windini memperagakan seperti pelayan restoran, setelah nasi goreng sudah siap untuk disajikan. Heri Kusmanto hanya cuek dengan wajah datarnya. Katanya kamu mau makan di luar, kok malah ribut lapar. Dan itu kenapa pipi kamu? Tanya Windini yang melihat pipi Heri Kusmanto agak kebiruan. Jangan tanya, nanti selera makanku akan hilang, yang pasti ini semua salahmu. Ketus Heri Kusmanto. Windini hanya menaikkan sebelah alisnya tak mengerti. Salah aku. Ucap Windini menunjuk dirinya sendiri. Heri Kusmanto dan Windini tidak ada yang berbicara lagi, keduanya makan dengan hening, yang sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Windini membawa baskom berisi air es dan handuk kecil ke ruang tamu tempat Heri Kusmanto berada yang sibuk dengan laptopnya. Sini aku kompres lukamu itu. Ucap Windini. Tidak perlu. Jawab Heri Kusmanto yang masih menatap layar laptopnya. Tidak perlu bagaimana, nanti akan semakin membengkak kalau tidak segera diobati. Dengus Windini. Heri Kusmanto membuang nafasnya. Aku sudah bilang tidak perlu, kau jangan sok perhatian denganku. Ketus Heri Kusmanto. Windini tidak memperdulikan ocehan Heri Kusmanto, ia langsung memegang dagu Heri Kusmanto dan mengompres pipinya. Kau kepala batu sekali sih, kalau tidak segera diobati nanti akan membengkak tahu. Ucap Windini kesal. Heri Kusmanto tidak lagi membantah Windini, ia membiarkan Windini mengompres pipinya. Sesekali pandangan mereka bertemu, dan dengan cepat keduanya mengalihkan pandangan ke arah lain. Pelan sakit tahu. Ucap Heri Kusmanto. Iya, tapi kenapa pipimu bisa seperti ini? Tanya Windini penasaran, yang masih terus mengompres pipi Heri Kusmanto. Ini semua karena kau. Kesal Heri Kusmanto. Lah kok karena aku lagi sih? Tahu juga gak kamu seperti ini kenapa? Sahut Windini. Ini gara kakak iparmu. Ucap Heri Kusmanto. Windini hanya mengerutkan keningnya tidak mengerti. Maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Tanya Windini. Tadi waktu aku di kafe bersama pacarku, tiba-tiba kakak iparmu menghampiriku, dan langsung memukul wajahku. Dia bilang kalau aku udah nyakitin kamu, udah beristri tapi masih jalan dengan wanita lain. Ketus Heri Kusmanto. Maksudmu Kak Bagas? Tanya Windini. Iya, siapa lagi? Yang paling parahnya, pacarku jadi tahu kalau aku sudah menikah. Dengus Heri Kusmanto. Hahaha. Ternyata seperti itu ceritanya. Ucap Windini dengan gelak tawanya. Gak lucu, ini semua gara kakak iparmu itu. Kesal Heri Kusmanto. Sangat lucu Tuan, hahaha. Dia bukan kakak iparku, tapi masih calon kakak ipar. Jelas Windini. Sama saja. Beruntung pacarku tidak marah lagi setelah ku jelaskan dengannya. Ucap Heri Kusmanto. Oh. Ucap Windini singkat masih mengompres pipi Heri Kusmanto. Tapi aku merasa dia marah bukan kau sebagai adik iparnya, tapi dia marah seperti kekasihnya sudah aku sakiti, atau jangan kalian. Ucap Heri Kusmanto menggantung. Hai, jangan berpikiran yang tidak, atau nanti aku robek mulutmu. Ucap Windini, sambil menekan lebam di pipi Heri Kusmanto. Aau sakit tahu, kenapa kau marah? Apa jangan dugaanku benar ya,
hahaha. Goda Heri Kusmanto. Sekali lagi kau bicara seperti itu, akan ku robek beneran mulutmu itu. Kesal Windini ingin berdiri pergi namun lengannya ditarik oleh Heri Kusmanto dan terjatuh di atas pangkuan Heri Kusmanto. Heri Kusmanto melingkarkan tangannya di pinggang Windini. Mau apa kau? Lepasin. Ucap Windini berusaha melepaskan tangan Heri Kusmanto dari pinggangnya. Katanya kau mau merobek mulutku. Ucap Heri Kusmanto menatap Windini dan tersenyum menyeringai. Windini menunduk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Lepaskan aku Tuan Heri, teriak Windini. Heri Kusmanto tidak memperdulikan Windini yang terus berontak. Kau jangan main pergi saja, kau belum selesai mengobatiku. Tadi kan kamu yang memaksa untuk mengobatiku, jadi selesaikanlah. Ucap Heri Kusmanto santai. Lia, aku akan mengobatimu tapi jangan seperti ini. Ucap Windini. Memangnya kenapa? Kan kedua tanganku tidak melakukan apapun. Ucap Heri Kusmanto santai. Windini memoleskan salep untuk mengurangi lebam yang berada di wajah Heri Kusmanto. Windini terus tertunduk enggan menatap wajah Heri Kusmanto. Hai, kalau mengobati orang tuh dilihat di mana letak lukanya. Ucap Heri Kusmanto sambil mendongakkan kepala Windini, dan pandangan keduanya bertemu. Jantung tolong kondisikan, jangan kau lompat dari tempatnya ya, Windini, jangan sampai kau jatuh cinta dengan pria bunglon ini. Batin Windini. Rasanya ingin sekali aku menyenggol ribier tipis ini, tapi tidak Heri Kusmanto, kau harus kontrol sikapmu. Batin Heri Kusmanto. Sudah selesai. Ucap Windini salah tingkah. Jawab Heri Kusmanto singkat. Windini berlari ke dalam kamarnya, ia berusaha mengatur detak jantungnya yang berpacu cepat. Pagi ini Windini sudah menyelesaikan pekerjaan rumah dan membuat sarapan. Hei, bangun, sudah siang. Ucap Windini pada Heri Kusmanto, namun kali ini Windini sudah berjaga jarak, jika Heri Kusmanto berbuat sesuatu dia sudah sigap akan menghindar. Jam berapa ini? Sahut Heri Kusmanto dengan suara khas bangun tidur. Hampir jam 7 pagi, kau bangunlah, aku akan berangkat. Ucap Windini sudah rapi dengan pakaian formalnya. Kenapa begitu pagi? Terus kenapa kau berbicara sejauh itu? Ucap Heri Kusmanto yang bangun dari posisi tiduran. Tidak apa aku hanya berjaga, jaga jika ada harimau menerkam, aku sudah siap menghindar. Ucap Windini dan berlalu ke ruang ganti Heri Kusmanto untuk menyiapkan pakaian untuknya. Heri Kusmanto hanya mengerutkan keningnya tidak mengerti. Lanjut ke bab 22.